Jumpa lagi di acara A1. Gua gak nyangka ternyata responnya cukup banyak ya. Senang kita lihatnya. Senang. Terima kasih untuk semua respon. Netizen senang acara omong kosong seperti ini. Kalian butuh komedi-komedi yang ciki, ternyata yang receh, yang renyah. Dan sebagai komedi pun kita juga tidak merasa lucu ya, Pak. Betul. Ya. Saya nontonnya tidak ketawa. Ya, saya nonton ini serius aja misalnya kayak gini terus. Tapi terima kasih karena kemarin kita tanya ya, kita kan bingung nanya apa sih nama fansnya Total Politik, penonton Total Politik, followers Total Politik tuh kita kasih nama apa gitu. Dan kita tanya ke netizen, ada responnya banyak. Terima kasih. Coba lu bacain yang bagus-bagus aja, Pak. Nah, yang bagus-bagus aja. Kalau ada yang cukup simpel dari Peter Parker, Spider-Man loh. Spider-Man itself. Mengkomen, dia bilang kalau Topol singkatan dari Total Politik kan bukan Tapol, tahanan politik. Bagusnya kayak lu aja berat. Iya, gue merasa iri gue. ada yang lebih dari gue. Berbakat daripada lu ya. Oke. Terima kasih Peter. Terima kasih Peter. Ya. Terima kasih Kang Spider-Man. Lalu kita lihat dari Andi Alaika. Kayaknya kita kenal ya. Andi Alaika. Ini kayaknya junior yang sempat gue injak-injak juga di buat lapak kaki gue. Betul sekali. Dan dia bilang pentol. Apa itu? Gak ada. Jadi dia cuma bilang pentol di caps lock. Gak jelas tuh orang emang dari dulu. Berarti emang nasibnya masih belum bagus ya ternyata ya. Walaupun nasibnya lebih baik daripada lu, selera jokesnya lebih buruk. Masih lebih buruk. Dan gue merasa iri itu. Ya. Ada yang lagi. Lalu ada nih. Nah, ini ada menarik nih. Dari Richard Andreas, dia memberikan 4 opsi. 4 opsi. Banyak dan kreatif nih si Richard Andreas ini. Kalau kita udah menemukan yang terbaik, kita akan kasih merchandise buat teman-teman. Nah, ya ini siapa? Richard apa? Coba Richard, dia kasih 4. Ya. Wartopo, warga Total Politik. Oh, nah, bisa. Warga itu citizen. Citizen tuh orang-orang yang tahu hak dan kewajibannya. Lalu Sitopo, jadi marga Batak jadi. Sitopo, tapi singkatannya tidak berbahasa Batak. Tapi siswa Total Politik. Siswa, ini kayak sekolah. Jadi kayak sekolah. Jadi kita memberikan pendidikan. Alhamdulillah kalau kita dianggap memberikan pendidikan ya, Bro. Semoga bermanfaat, semoga tidak hoax ya. Tapi kan A1. Lalu Topober. Total Politik bersaudara. Geng motor, jadi geng motor. Ada dulu di UI itu ada namanya Sintesa. Sindikat Tegal Bersaudara. Iya. Ada juga yang namanya gerobak pasir. Apa itu? Gerombolan Batak pantang diusir. Suku Batara. Terus lanjut. Nah ini Mas Topo. Oh, Mas Topo bersenggama. Iya, Mas Topo boleh nih masyarakat Total Politik. Oke. It's a nice name ya. Baca lanjut lagi apa ini kita udah nemu pemenangnya nih? Nanti dulu bro, nanti edisi ini kita juga masih buka nama-nama. Mudah-mudahan di edisi yang ini kita sudah dapat nih nama yang mau kita ambil nih bro. Ya kita masih buka tender ya? Iya masih buka tender. Kita akan ada merchandise dari Total Politik nanti kita kirim ke rumah lu dimanapun rumah lu. Yang nggak punya rumah sabar aja dulu. Ya mungkin kita bisa kirim ke kos-kosan. Iya ke kos-kosan. Tapi kalau misalnya tinggalnya di penjara ya mohon maaf susah. Gak lucu lu Bang. merusak cita rasa acara ini lu. Kadang terlalu berusaha. Iya. Usaha yang penting usaha. Yang penting usaha dulu. Ya hasil biarkan Tuhan yang menentukan ya. Dan netizen. Oke. Jadi kita bahas apa nih? Kita bahas. Lu dulu sekolah di mana bos? Oh, gue dulu sekolah di Jakarta. SMA-nya apa? Nama SMA-nya Kolese Gonzaga. Cukup menjelaskan rambut saya begini. Iya. Lu sama kayak Panji Pragiwaksono dong. Dia alumni. Oh iya, dia alumni juga ya, baru ingat. Alumni gue itu. Suruh mampir apa ke sini? Iya. Enggak. Ini dia sekarang
nggak connect kalau nggak ada duit. Tapi abang gua tuh, bro gua. Ya udah, junior SMA-nya gantiin deh. Saya Banyak berkontribusi dia kepada Total Politik. betul sekali. Kalau gua nanti punya gedung, punya kantor, depannya salah satu patung Panji gua bangun gitu. Patung Panji sama kucing. Oke, Pak. Oke. Kita buka Sama-sama. berita nih. Ya karena tadi gua udah nanya. Tapi gue belum nanya, lu SMA-nya di mana? Oh iya, gua SMA 1 Bukit Tinggi, Bro. Oh, di Padang, di Sumatera Bukit Barat. Tinggi, bukan Padang. Oh, beda ya, beda. Ya guys, Iya. di Bukit Tinggi. Di Apa tawuran Sumatera aja Barat. sama kita nih? Ayo, tawurannya mahal. Tawuran termahal ya. Tawuran termahal jauh. Dapat muri itu. Bawa bekal gitu kan, ransum. Apa namanya? Kalau nggak naik pesawat ya naik kapal dulu. Iya, kan, itu transit naik ferry ya belum kan. nyampe Lampung udah habis stok makanan gitu Makanya nyampe sana malah liburan nanti. Nah, kita hari ini mau bahas soal pendidikan. Nah, lu Pendidikan. tahu PPDB kita nggak lo? Wah, itu banyak yang demo ibu-ibu tuh Iya. rata-rata tuh ibu-ibu orang tua tuh pada Ya, banyak penerimaan peserta didik baru. Nah, Hmm. PPDB ini kita buka nih salah satu berita di DKI. Mm-hmm. Di Apa tuh? dikatakan oleh ketua anggota Komnas ketua Komnas Perlindungan Anak Pak Aris Merdeka Sirait. Judul beritanya gini, Bro. Ini dari Warta Ekonomi, salah satu grup kita juga kebetulan ya. Warta Ekonomi bilang gini, Nadiem harus tegur keras Anies Baswedan kalau perlu di titik. Oh, coba kita isi sendiri guys. Lu isi coba di apa? Enaknya Anies Baswedan harus ditegur kalau perlu disuruh pakai baju safari tiap hari. Kayak Pak Prabowo dong. Disuruh tiap hari cosplay jadi Pak Prabowo. Pak Prabowo tidur aja pakai safari. Nggak ada piyama yang bentuknya safari. Safari. Mau renang, baju renang. Baju renangnya safari. Jadi kalau misalnya nanti kalian bisa ke pantai mana Bali misalnya, tahu-tahu dari jauh kelihatan ada orang pakai baju safari tapi ketat. Nah itu Prabowo itu. Jangan gitu lu, ntar kita di ban kita. Wah ya, kayak mending di band kayak kita nanti bakal ngancam negara tuh bilangnya. Nah, perlu apa ini jawabannya nih, Bro? Perlu di mana? Apa perlu kita sendiri netizen? Ini kayak kuis gitu kan, baca berita kok kayak kuis. Nadiem tegur keras. Nadiem harus tegur keras Anies Baswedan kalau perlu di titik. Gue cari nih, Bro, kata pasif dalam berita ini kagak nemu gua. Nggak nemu? Nemu dia. Jadi belum ada jawabannya. Belum ada jawabannya. Ya udah. Kita karena masalah PPDB yang belum jelas ini kita skip dulu nih berita ini ya. Nah, mungkin kita tanya netizen nanti Iya. di komen section jawab juga selain untuk nama ini penonton Total Politik juga Anies Baswedan harus isi sendiri. Isi sendiri terserah netizen. Ya. Jago Kita juga. tunggu di comment section. Jago juga nih yang punya media ya. Betul, Iya. betul. Kesimpulannya diserahkan pada netizen. Jadi interaktif. Iya, boleh konsep interaktif. Lanjut di Oke. bagaimana nih polemik PPDB? Ini polemik PPDB dari Tempo.co dikatakan bahwa orang tua bilang apakah usia cermin dari ketidakmampuan siswa? Nah, jadi Kalau- usia tuh bagus Mencerminkan- mencerminkan apa sebenarnya? Kalau menurut gua usia itu yang mencerminkan tua aja. Ya kayak Ari usianya sudah 30, saya 28 bulan. Nah ini soal polemik usia ini yang paling Betul. banyak muncul di dalam kasus PPDB di Jakarta ya. Betul, Lu ngalamin betul. gimana, Bro? Nah, karena saya masih berumur 28 bulan gitu. Jadi saya jadi agak susah untuk masuk SD sekarang. Karena usia paling muda untuk masuk kelas 1 SD itu berumur 7 tahun dihitung 1 Juli 2020.
Oke. Nah, saya masih berumur 28 bulan Kalau belum itu sampai. berlaku SMP SMA juga. SMP Usia. SMA maksimal. Oh, usia maksimal. Apa untuk pembatasannya maksimal dia. Jadi kayak maksimal berapa kalau SMA tuh berapa 20 berapa tahun gitu. Kalau SMP 15 tahun kalau nggak salah maksimal. Batas usia ya. Batas usia. Iya. Kalau nggak maksimal bukan minimal. Cuma untuk masuk SD harus ada minimal. Jadi saya umur 28 bulan belum bisa 28 masuk bulan, SD. 28 bulan. Ya hitunglah seperti itu. Kok itu? karena gua belum punya anak. Hancur juga. Kok 28 bulan dari tadi gue pikir-pikir 28 bulan. Apa hubungannya? kan gue belum punya anak, jadi gue nggak bisa nggak bisa kayak mencontohkan anak saya, nggak bisa gitu Iya. loh. Padahal ya kayak gue bilang tadi, usia itu tidak mencerminkan ketidakmampuan, Betul, tapi usia mencerminkan tua tua aja. Tapi jadi satu hal yang lucu sebenarnya kalau misalnya kan kalau di PDBB ini kan lebih mengutamakan di usia dan dibandingkan dengan zonasi. Ya. Dan kalau misalnya di PDBB ini diberlakukan kalau PPDB. PPDB. Nah, kalau misalnya diutamakan di umur dan aturannya juga lebih mengutamakan yang tua. Jadi kalau misalnya kayak masuk SMP, SMA yang itu mereka lebih mengutamakan yang umurnya lebih tua dulu. Jadi yang nggak naik kelas sekali 2 kali Gampang itu bisa sekolah. lebih punya chance-nya lebih tinggi untuk masuk SMA unggulan. Oh gitu. Gitu. Berarti nanti SMA unggulan Jakarta apa aja? Gua bukan Se- orang Jakarta. 8. 8. Kalau yang negeri ya 8, 28 gitu. 70 enggak? 70 lumayan lah. 34. 34 ya itu termasuk unggulan, 34. Berarti itu SMA itu bakal Nah. diisi oleh banyak anak tinggal Nggak kelas gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih SMP nih pengen masuk SMA yang pintar, anak pintar kayak 8 atau 28 gitu, kalian pas SMP nggak usah sekolah. Cabut, kalau misalnya sekolah cabut gitu biar nggak naik kelas 2 kali 3 kali. Anda ini ngajarin apa? Kan kalau misalnya aturannya kayak gini mereka kan Iya, lebih iya. lebih bisa masuk SMA unggulan justru kalau misalnya mereka nggak naik kelas karena umurnya jadi lebih tua, lebih gampang masuk gitu kan. Iya. Berarti memang ini justru lu memandang diskriminatif gitu aturan. Justru lucunya dengan diskriminasi Yang tidak beralasan. yang tidak beralasan ke yang lebih muda. Iya. Jadi kalau misalnya nggak ada akselerasi, memang misalnya kan kita memang banget nih. gitu dalam kehidupan di Indonesia, Bro. Gitu. Sama orang yang lebih tua kita harus lebih sopan. Iya. Kan? Disilahkan. Dia lebih tua nih. Iya, silakan cium tangan. gitu cium kan. tangan. Jangan. Covid. Nah, jadi emang ini kultur Indonesia, kearifan lokal. Kearifan lokal. Ini kearifan lokal. Jadi mungkin alasan PPDB ini sangat erat dengan kearifan lokal. Kearifan lokal. Ini gua nanti tadi salah tuh minum di omelin netizen, gua minum pakai tangan kiri. Oh, sorry. kearifan lokalnya ya, boleh seperti itu. Nah ini air putih ya guys, bukan vodka. Tenang. Apaan sih lu, berat. Oke. Nah terus ada yang bilang gini, kan banyak yang mendesak PPDB ini harus dibatalkan. Betul. Nah ini ada yang mengatakan pengamat pendidikan adalah PPDB di DKI dibatalkan bisa ancam hak pendidikan anak usia tua. Loh, pendidikan anak usia tua. Anak usia tua itu kayak apa? Kayak Anak usia tua gondrong kali ya. gondrong gitu. Lu di SMA dulu pernah punya abang-abangan gitu nggak lu di SMA? Abang-abangan. Ya, kalau di SMA gua dulu ada namanya Hendra Saputra. Ya yang bernama Hendra Saputra. Hendra Saputra. Silakan komen nanti. Ya, ini dia panggil-panggil orang gitu kan. Sini lo. Nih, gope. Sulap jadi burger. Enggak. Bang Hendra nggak pernah begitu. Bang Hendra baik sekali orang. Bener ya, nggak gitu ya. Jadi ada pengamat pendidikan bilang bahwa PPDB DKI dibatalkan bisa ancam hak pendidikan anak usia tua. Kalau menurut gue sih gini aja. Kalau lu memang orientasi lu kepada anak miskin gitu ya, anak-anak dari keluarga miskin, ya udah anak miskin diprioritaskan. Tuh. Segampang itu aja gitu loh. Ya misalnya Ini- mungkin kayak mereka melihat kasusnya di Papua ya, Iya, di di Papua Papua. Barat ya, di mana ya di pedalaman banyak yang anak baru masuk SD tuh baru umur 12 tahun baru masuk SD. Itu
17 tahun bermasuk SD. Iya, SD aja di Papua itu ada, gue dengar kabar dari teman gue yang pernah ngajar di Papua, sampai SD aja tuh sampai kelas 6 masih belajar baca tulis, bos. Masih belajar baca tulis bahkan. Jadi memang kalau menurut gua sih ya udah, kalau lu prioritas ke orang miskin ya udah orang miskin aja. Gak usah pakai indikator usia. Lu kalau belajar statistik sama Pak Tamrin dimarahin lu. Disuruh baca ulang Wimpan Zanten. Santan, buku tua. Aduh. Itu adalah buku statistika sosial pertama di Indonesia. Jadi kalau menghitung kemiskinan, indikatornya adalah status sosial ekonomi. Nah, Ya kan, di statistik ya diajarinya kan kayak gitu kan. Oke, yang kalau lu mau menghitung muda, remaja dan tua, ya, usia. Gak Nggak ada hubungannya nih, dua variabel ini sama-sama variabel independen nih dua-duanya nih. bisa disatuin. Nggak bisa disatuin. Makanya jadi berantakan seperti ini. Iya, kalau SSE bisa, misalnya pendidikan, pengeluaran, terus apalagi gitu di record jadi satu gitu ya, pekerjaan gitu di record jadi satu, bisa lu tentuin mana yang bawah, mana yang tengah, mana yang atas. Tapi kalau usia nggak ada korelasinya, jadi cara berpikirnya agak aneh sih menurut gua. Kalau lu memang fokus ke orang miskin, ya udah orang miskin aja sekalian. Ya kan? Kalau lu memang fokus kepada anak yang lebih tua, ya bilang aja sekalian nih anak yang lebih tua. Ini zonasi satu lagi. Betul. Ini kalau zonasi kita beda RW aja bisa beda kemungkinan dapat sekolah gitu. Ya kayak seperti contohnya ya biasanya daerah sini sekolahnya nggak ada yang bagus misalnya. Berarti anak yang tinggal di sekolah situ cuma bisa masuk sekolah itu aja gitu. Dan ini aneh banget kalau beda RW aja udah beda langsung kan. Maksudnya gue nggak pernah meminta kepada orang tua gue untuk tinggal di RW mana, bro. Nah itu dia. Kalau gue bisa mutusin RW mana gue tinggal, kalau sekolahnya bagus dekat situ ya untung dong. Apalagi kalau misalnya contoh di Jakarta nih ya, itu SMA unggulan yang tadi kita sebut, itu rata-rata di Jakarta Selatan. Ya, jadi kalau misalnya orang Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, ya mereka kemana gitu loh. Kayak lu gitu ya, Jakarta Selatan lu untung dong. Untung banget. 28 satu RW dengan Anda, jangan-jangan 28. Dekat banget, 28 deket banget, tinggal meleng nyampe dari rumah gue gitu. Nah itu, jadi itu yang akhirnya adalah blessing yang diberikan oleh orang tua lu untuk lu bisa bersekolah di sekolah yang bagus gitu. Karena apalagi kan segregasi pemukiman di Jakarta juga sangat terbagi kan, ini pemukiman kumuh, perkampungan gitu kan. Di daerah daerah industri, daerah perkantoran, daerah kota. Mabes. Udah, ini gue mau nanya nih, keresahan lu soal kejadian terkini apa? Lu katanya kan gue melihat beberapa tulisan yang lu pernah bikin di status sosial media, lu sangat pro undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, iya itu kan dari dulu sudah jadi polemik ya, RUU PKS ini, penghapusan kekerasan seksual ya, karena gue gini masih sangat menghormati perempuan. Walaupun nggak cuma itu masalah perempuan doang, laki-laki juga bisa terkena pelecehan seksual. Dan emang pelecehan seksual itu sangat tidak bagus. Itu poinnya apa yang ini Anda sampaikan? Bagus atau tidaknya itu? Nah, aduh, Batara, poinnya apa? Intinya terkadang otak saya nggak nyampe. Pokoknya intinya, gue nggak suka alasan DPR untuk menghapus RUU PKS ini. Kenapa? Menurut lu undang-undang itu udah sepenting itu atau gimana sih menurut lu? Sebenarnya memang cukup penting memang. Karena sekarang masih banyak kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual, tapi undang-undang kita yang sekarang, hukum kita tidak bisa melindungi mereka, gitu, belum bisa memberikan keadilan. Tapi kalau untuk kasus-kasus pelecehan seksual itu, karena sejauh ini undang-undang mengenai pelecehan seksual di Indonesia itu masih sangat sempit. Dari RUU PKS ini membantu untuk memperluas, untuk bisa lebih melindungi. Tapi alasan DPR-nya ini yang anggota dewan kita untuk mencabutnya itu enggak banget. Apa gitu? Agak susah katanya. Agak susah. Karena alasannya agak susah untuk dibahas. Ini kayak bocah gitu kan, kalau lagi
ujian matematika. Nah, Ayo selesaikan kata gurunya. kayak, Bu, nggak agak susah, Bu, tahun depan aja. Ini apa namanya saya kerjain mungkin tahun depan tapi belum tentu juga kan? Iya, belum tentu juga saya kerjain. tapi agak susah. Agak susah. Nah, Jadi mendingan diundur dulu. Gitu. Gue udah dapat nih. Ini apa namanya alasan apa yang dianggap agak susah oleh anggota DPR. Apa sih Ini ada sebenarnya yang di susah tuh kutipan apa gitu? media di RUU PKS dicabut dari prolegnas, jumlah anggota DPR protes. Ini dari CNN Indonesia. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa yang bikin susah menurutnya adalah belum ketemu pertama definisinya. Belum ketemu definisinya. Jadi gue mau bilang nih, kalau kita mau bahas handphone, Betul. kita udah tahu dong apa itu handphone. Ya. Udah tahu definisi handphone tuh apa? Ya, kalau kita mau bahas film, kita udah tahu film itu apa. Definisi film tuh apa? Ya, jangan lo anggap film juga. Nanti kita bahas itu. Nanti episode ke depan nanti bakal kita bahas. Iya, oke. Tenang, Jadi udah tahu definisinya. Ini definisinya belum ada. belum ada. Lu minggu-minggu kemarin bahas apa? Jadi Ini mistisnya makin lanjut. makin absurd nih. Makin absurd. Jadi yang kedua, Pak. Apa? Yang kedua alasannya yang lebih fenomenal lagi. Wah, lebih fenomenal. Iya. Belum ketemu judul. Ya, Untuk undang-undang itu. Sulit menemukan judulnya, Pak. Lah jadi PKS itu bukan judul itu. Ya harusnya kalau gue jadi anggota DPR karena sulit menemukan judul, gue panggil Atta Halilintar aja. Buat apa? Dia bisa bikin video-video sampah jadi clickbait. Nah, karena judulnya. Nah, iya benar. Benar banget. Iya. Oh, man, karena kita juga YouTuber. Iya, itu Kita YouTuber. Ya harusnya kalau kita diundang pasti gagal, Bang. Pasti gagal. Karena kita gagal membuat judul-judul yang clickbait. Harusnya judulnya RUU Subhanallah penghapusan kekerasan seksual. Gitu clickbait. Atau Ya. RU penghapusan kekerasan seksual. Wow. Atau RUU terbongkar. Apa yang dibongkar? Ya, RUU terbongkar penghapusan kekerasan seksual. Biar lebih clickbait. Oh, ada yang lebih Iya. clickbait lagi Apa? nih. Ada yang lebih clickbait. RUU penghapusan kekerasan seksual. Dijamin orang pada ngeklik. DPR kesulitan pertama menemukan definisinya, ya. Yang kedua menemukan judulnya. Astaga, ini kalian berapa bulan ini ngapain? Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat anggota DPR RI, kami sarankan untuk belajar biar lihat YouTube gitu, supaya tahu gitu kan. Berguru sama Atta Halilintar atau sama Deddy Corbuzier atau Lo apa sih bapak? biar clickbait. Oke, gimana Pak? Nah ini juga gue baca nih, salah satu alasan juga kenapa RUU PKS itu dihapus dari prolegnas itu karena mereka anggota DPR sedang melakukan perampingan. Perampingan berarti prolegnas. nge-gym terus Iya, biar lebih gua udah biar jadi diet, dari segini ke sini. Iya, biar ramping gitu ya. Ramping. Memang kalau kita mau nikahan, foto session, memang lebih baik dirampingkan. Dan biasanya kita bisa pakai korset. Ya, dan memang anggota DPR Mau kondangan. memang seperti kondangan. Seperti kondangan Iya, ya. dan suka foto-foto. Oh, Iya kan? yang penting foto dulu. Ya foto kayak gini dulu kan. Tahu-tahu nggak tahu aja ada RUU siapa yang bikin kan kayak HP kemarin. Oke, lanjut. Nah, perampingan. Alasan perampingannya agar kerja DPR lebih mudah. Oke. Jadi kalau misalnya mau kerja lebih mudah gitu. Kalau mau kerja lebih mudah, ya gaji juga dikurangin juga dong. Kalau mau kerja, ya kalau gaji sih gue setuju lah. Gaji pejabat publik gede nggak apa-apa. Yang penting kerjanya benar. Penting kerjanya benar. Kalau Iya. misalnya mau kerja dikurangin, gaji juga dikurangin. Ya, kalau pengen kerja lebih gampang ya tidur aja bro. Tuh. Ya jangan sampai kecapean juga tidur. Iya bisa. Bisa capek juga tidur. Atau jadi YouTuber.
YouTuber, saya capek juga. Capek juga. Kita capek bikin ini agak susah. Iya nggak ada Agak kerjaan, susah. nggak ada di muka bumi ini kerjaan yang mudah tuh nggak ada. Cuma mungkin itu juga ya DPR itu kenapa banyak orang yang pengen ya? Karena mereka bisa mempermudah kerjanya Iya, sendiri. karena mudah dibayar. Gede lagi. Iya. Makanya. Oke. Jadi gitu ternyata kerja. Oke, ada lagi, Bro? Ya, Biar cepat kita tutup deh. udah gak sabar. Oh ya udah sih kayaknya itu dulu. Mungkin segitu dulu. Ya segitu dulu untuk A1 hari ini. Itu info-info yang kita omongin tadi itu dapat dari mana? Kalau info gue sih gue dapat dari orang dalam bro. Valid nggak lu? A1. A1. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.